1 tambah 5 sama dulu. Yang lain 1 tambah 5 siapa yang tahu? Angkat tangan. Nama saya Burhan, pangkat saya Aibda. Saya kelahiran Bima tapi bertugas di Sumba, khususnya di Sumba Barat, anggota Polsek Loli. Dan pada tahun 2017 saya mencoba mendirikan motor pustaka karena pada awalnya saya melihat anak-anak begitu lihat polisi kok takut. Ketika saya turun ke kampung-kampung, saya lihat anak-anak kok takut dengan polisi. Ada apa? Zaman sekarang ini kok anak-anak masih takut dengan polisi. Jadi awal mulanya itu pada saat saya sedang piket, melaksanakan piket jaga di pos pelayanan, saya menerima laporan polisi adanya masyarakat yang mengadukan bahwa masalah tanahnya diserobot. Saya dan kawan-kawan saya coba turun ke TKP untuk menanggapi laporan itu. Sesampai di TKP, setelah kami melihat, ternyata itu masih ada hubungan kekeluargaan, yaitu hanya masalah salah paham saja. Nah, pada waktu turun ke TKP ini, saya melihat sebuah bangunan. Seperti bangunannya tidak layak, tapi di tempat itu banyak anak-anak yang sedang bermain, masih pakaian seragam. Dalam hati saya, ini bangunan apa? Apakah ini sekolah? Atau bukan? Karena saya melihat banyak anak-anak. Ketika anak-anak itu melihat saya mendekati mereka, anak-anak langsung lari semua. Langsung lari ke belakang bangunan itu. Saya juga kaget, kenapa anak-anak kok takut? Sekolah yang menurut saya tidak layak sekali. Karena berdindingkan dengan gedek, dengan atapnya juga dengan seng bekas yang bocor-bocor. Bayangkan kalau musim hujan bagaimana. Ditambah lagi ruangan sekolah itu yang sangat sempit, hanya disekat menjadi 3 ruangan. Dan pada saat itu anak-anak sekolah sudah ada sampai kelas 4. Jadi itu situ ada 3 ruangan. Berarti yang kelas 1 sama kelas 2 secara bergantian menggunakan ruangan yang hanya disekat. Sungguh tidak nyaman kalau kita menerima pelajaran dalam ruangan seperti itu. Dalam hati saya, kok masih ada bangunan sekolah seperti itu di zaman sekarang ini. Akhirnya saya berpikir dan berjanji dalam hati saya harus bisa berbuat sesuatu untuk sekolah ini. Setelah saya berkomunikasi dengan istri saya, dan istri saya juga mendukung, memberikan saran, coba belikan buku tulis atau alat-alat tulis untuk anak-anak itu, untuk dibagikan kepada mereka. Dan keesokannya saya pergi lagi ke sekolah itu dan membagikan buku-buku itu yang saya beli. Terlihat sekali mereka sangat senang sekali mendapatkan buku tulis dan pena itu. Karena kegiatan itu saya anggap positif, saya mencoba mengupload kegiatan itu ke media sosial. Ya, bukan masuk untuk itu, tapi saya paling tidak supaya juga masyarakat juga tahu di zaman sekarang itu masih ada sekolah yang begini yang perlu perhatian. Itu tanggapannya netizen di media sosial lumayan luar biasa. Banyak itu teman-teman saya yang dari luar Sumba, bahkan ada yang ada di Sumba sendiri, memotivasi saya, bahkan memberi bantuan. Kira-kira apa yang bisa diperbuat untuk sekolah ini. Dan setiap kegiatan juga, saya sebagai Kanit Dimas juga pasti melaporkan kegiatan apa-apa yang saya lakukan kepada pimpinan saya. Sehingga pada suatu hari pimpinan saya juga memanggil saya tentang keadaan sekolah itu. Dan pimpinan juga berjanji akan membangunkan sebuah gedung yang layak untuk sekolah ini. Dan saya diminta untuk konsultasi dengan kepala desa, dengan masyarakat desa di situ, kira-kira bagaimana caranya untuk bisa membangun sekolah ini. Gotong royong masyarakat luar biasa, dari bapak-bapak, ibu-ibu, sampai anak-anak saling membahu
untuk membangun pembangunan ini. Akhirnya pembangunan ini jadilah. Di awal kita bangun hanya 2 kelas, itu pun semuanya segala sesuatunya itu tenaga dari masyarakat yang ada di desa sini dikoordinir sama saya dan kepala desa dalam pembagian tugasnya. Mungkin kalau satu hari di dusun ini, besoknya lagi dusun yang lain, supaya mereka juga tidak terganggu kegiatannya mereka di kebun atau di rumah. Jadi ada pembagian tugas dalam pembangunan sekolah ini. Kegiatan saya di sekolah paralel ini bukan hanya datang waktu pembangunan sekolah ini, tapi sebelumnya juga saya sering, hampir tiap hari saya datang di sekolah ini, saya memperhatikan mereka, karena juga banyak juga itu titipan atau pemberian ini dari teman-teman saya untuk menitipkan kepada saya, untuk diberikan kepada mereka. Jadi saya hampir tiap hari saya datang di sekolah ini. Bahkan saya juga kalau ada guru yang tidak masuk, saya ikut mengajar juga, memberikan pelajaran mereka tentang mungkin cara menghitung, tentang juga kalau tidak ya masalah tugas-tugas polisi, saya kasih pemahaman mereka. Jadi mereka tidak takut lagi gitu sama polisi. Jadi mereka menjadi bagi mereka tuh saya ada sahabat mereka gitu. Jadi sekarang saya memiliki banyak buku-buku cerita yang dikirim dari Pustaka Bergerak Indonesia, karena saya bergabung di Pustaka Bergerak Indonesia. Jadi setiap bulan itu pasti saya mendapat kiriman buku cerita anak-anak. Jadi karena ini bukunya sangat-sangat banyak, dan ini juga anak-anak yang ada di SD Paralel ini mereka sudah membaca. Nah, kenapa saya tidak mencoba melakukan untuk mendekati sekolah-sekolah lain supaya mereka bisa membaca buku-buku cerita ini. Akhirnya 2017 itu saya mendirikan motor pustaka dengan buku-buku yang ada, dengan motor dinas yang ada boxnya. Saya coba kemas, masukkan dalam buku-buku itu, masukkan dalam box. Akhirnya saya coba mendekati sekolah-sekolah lain dulu, sekolah-sekolah yang ada di sekitar Polsek. Nah, ternyata itu anak-anak sangat antusias sekali, guru-guru pun juga merasa senang dengan kehadirannya polisi di sekolah mereka. Ketika saya menyodorkan itu buku-buku cerita anak-anak, itu luar biasa, anak-anak itu sangat senang sekali, antusiasnya. Bahkan kalau sampai sekarang kalau mereka ketemu saya di jalan, mereka pasti akan bertanya, Pak Polisi kapan datang lagi di sekolahnya saya. Dari sekolah ke sekolah, setiap tidak ada kegiatan di kantor, saya akan menyambangi sekolah-sekolah yang ada di wilayah kerja saya. Saya lebih utamakan anak-anak SD dulu, karena memang buku cerita yang saya bawakan kebanyakan itu hanya cerita-cerita untuk anak SD. Kegiatan saya bukan hanya sebatas mengajak mereka membaca saja. Saya juga membagikan buku-buku tulis, alat-alat tulis ataupun buku gambar kepada mereka setelah selesai membaca buku cerita yang saya bawa tadi itu. Adapun buku-buku tulis ataupun pena yang saya dapat itu saya juga sisihkan dari pendapatan saya sedikit. Jadi ya adalah jadi saya bagi mereka. Di tahun 2019 itu saya pernah bikin program itu satu sekolah 100 topi. Itu saya membagikan topi sekolah SD itu lumayan banyak, itu sudah ada belasan sekolah yang saya bagi. Jumlahnya juga lumayan, waktu itu kan ada belasan sekolah yang saya bagikan topi. Bayangkan kalau satu sekolah itu 100 topi, gitu. Kalau 10 sekolah berarti sudah 1000 topi. Di tahun 2020 saya mendapat penghargaan dari Kapolri berupa pin emas atas dedikasi saya terhadap pelayanan publik yang ada di masyarakat ini. Sebagai salah satu polisi yang mempunyai inovasi dalam pendekatan kepada masyarakat, sehingga pada 1 Juli 2020 saya diundang ke Polda Nusa Tenggara Timur untuk menerima langsung piagam penghargaan dari Kapolri, dan selain piagam ada juga pin emas yang saya dapatkan. Tentu penghargaan itu bukan hal yang saya harapkan sebenarnya, tapi itu suatu kebanggaan bagi saya, karena itu di luar dugaan saya bisa mendapatkan itu. Waktu 17 Agustus saya pernah dapat penghargaan dari Bupati karena sebagai seorang polisi yang mendapat perhatian di dunia pendidikan anak-anak, sehingga Pak Bupati Sumba Barat memberikan penghargaan kepada saya waktu itu.
Harapan saya ya semoga kedepannya lebih banyak lagi polisi-polisi yang muda yang mau berinovasi untuk kepentingan masyarakat, memperhatikan masyarakat. Karena sebenarnya banyak hal yang perlu kita perbuat kepada masyarakat, bukan hanya dengan kegiatan literasi saja, di dunia pertanian juga bisa. Dan jadi saya berharap lebih banyak lagi polisi-polisi yang memiliki inovasi-inovasi atau kreativitas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada polisi. Bahwa polisi itu baik, polisi itu sahabat masyarakat, polisi itu sahabat anak. Ya, selagi saya hidup di dunia ini, saya akan berusaha bagaimana saya bisa berbuat yang bermanfaat bagi orang lain.